Sadaqallahul adzim. Jadi bila secara syariatnya kita memahami cerita ini, ya cerita zaman dulu ketika zamannya Nabi Dawud. Akan tetapi di dalam hakikat makrifatnya sesungguhnya cerita yang ada di dalam Al-Quran ini adalah cerita diri kita sendiri. Mari kita simak, mari kita bongkar. Allah berfirman, wahai Dawud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah, penguasa di bumi. Apa bedanya dengan kita, Nabi Dawud dengan kita? Kita diciptakan Allah sebagai khalifah, sebagai wakil-wakil Allah di bumi ini. Apa bedanya Dawud dengan seluruh manusia? Sama-sama diciptakan, sama-sama dijadikan khalifahnya Allah. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan jangan engkau mengikuti hawa nafsumu. Maknanya kita diutus bunuh diri sehingga nyata lilahnya, sehingga nyata bertuhannya atas Allah daripada mentuhankan Dawudnya. Ini maknanya sama dengan kita. Maknanya kita tak boleh mentuhankan individu kita sendiri daripada mentuhankan Allah. Kita tak boleh menjadi Tuhan di hati kita. Kita hanya mempertuhankan Tuhan yang menjadikan kita, yang menghidupkan kita, yang menguasai kita. Apa bedanya perintah ini? Perintah Nabi Daud dengan perintah Allah kepada seluruh manusia. Sama kan? Sama bukan? Inilah bukti bahwa kita selama ini tidak pernah membuka kitab suci diri kita sendiri. Kita sibuk membuka kitab-kitab syaitan yang ada di hati kita. Kenapa? Karena kita dituhani oleh iblis dan setan, sehingga ayat-ayat yang kita lihat pun ya ayat-ayatnya setan, bukan ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena kita terpenjara di dalam penjaranya iblis dan setan, kesesatan dan kesesatan yang kita lalui selama ini. Karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat di jalan Allah akan mendapat azab yang berat. Siapa orang-orang yang tersesat dari jalan Allah ketika manusianya belum mau bunuh diri? Ketika manusianya hanyalah membunuh karakter-karakter Tuhan yang telah menciptakan diri kita. Allah, Tuhan pencipta selama ini selalu kita bunuh di dalam detik per detik perjalanan kehidupan kita. Kita membunuh Allah di dalam duduk kita. Kita membunuh Allah di dalam minum kita. Permisi, saya minum dulu. Allah kita bunuh saat kita minum. Allah kita bunuh saat kita merokok. Seolah-olah Allah tidak ada. Seolah-olah Allah tidak bisa apa-apa. Hanya kitalah yang jadi Tuhan atas diri kita selama ini. Inilah buktinya kita selama ini membunuh dan selalu membunuh Allah dan memahaesakan dan memahawujudkan dan memahakuasakan iblis dan setan di hati kita. Itulah kenyataannya, itulah buktinya kita selama ini hanya membaca ayat-ayat yang kotor, ayat-ayat iblis dan setan di dalam hati kita selama ini. Ini bukti
bahwa saya selama ini membunuh Allah. Membunuh Allah di dalam rokok, membunuh Allah di dalam sholat, membunuh Allah di dalam ibadah-ibadah, membunuh Allah di dalam kegiatan-kegiatan, membunuh Allah di dalam jabatan-jabatanmu, membunuh Allah di dalam semua laku-lakumu, membunuh Allah di dalam saat kau menaiki mobil, membunuh Allah ketika kau masak di dapur, membunuh Allah selalu dijagal dan dijagal terus oleh hawa nafsu kita selama ini. Apa sudah sadarkah kita bahwa selama ini kita hanya membunuh Allah sebagai Tuhan yang mentuhani diri kita selama ini? Maka benarlah ayat yang tadi kita simak, kata Nabi Isa, bunuhlah dirimu, itu lebih baik, itu lebih afdal daripada kau menyembah sapi betina. Ternyata sapi betinanya adalah hawa nafsumu sendiri. Solatmu hanya amalmu hanya tak ada artinya apapun bila yang kau sembah di dalam hatimu masih sapi betina. Sapi betinanya belum dikorbankan, belum disembelih. Maka sampai kapan hal ini akan terjadi, akan menyiksa kita terus. Wahai sahabat-sahabatku uripi Allah, dimanapun Anda berada, saya, Anda sama-sama belajar menuju ke sana. Bukannya saya bisa makrifat, saya tidak bisa makrifat. Karena makrifat hanyalah milik Allah. Apakah saya bisa merokok? Saya tidak bisa merokok. Karena segala sesuatu, segala af'al itu hanyalah milik Allah. Itu saja. Jadi saya tidak bingung-bingung lagi menjaga makrifat. Saya tidak bingung-bingung lagi menjaga Allah. Karena saya dan hakikatnya kita semua Allah yang jaga. Bukan diri kita menjaga Allah di dalam sholat. Bukan diri kita yang merasa menjaga Allah dengan amal-amal kita. Siapa kita? Siapa saya? Siapa Anda? Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah bukti dari judul di atas, bunuhlah dirimu, itulah iman. Nah, bila dirimu masih hidup, berarti kita selama ini membunuh apa yang kita imani. Selama ini kita ngaku bertuhan. Tapi mengapa Tuhan kau bunuh? Mengapa Tuhan tidak kau wujudkan, malah kau goibkan? Apakah itu cara bertuhan kita? Selama ini kita hanya membela dan membela iblis dan setan yang selalu menyesatkan kita. Kita selalu membela dan membela iblis yang selalu memperbudak hati kita selama ini. Apakah kita menjadi hambanya iblis yang selama ini memperalat kita, menjadikan kita sebagai budak? Apakah tetap kita tuhankan? Maka dari itu Nabi Musa membebaskan kaumnya dari perbudakan Fir'aun.
Jadi inilah bukti bahwa Al-Quran ini sumber dari segala sumber kitab-kitab suci yang ada di hati kita. Hati kita lebih suci daripada Quran yang kita baca. Karena hakikatnya badan dan hidup manusia inilah Al-Quranul Azim. Al-Quran yang agung. Bukan ini Al-Quran yang agung. Inilah Al-Quran yang agung yang ada di dalam setiap diri manusianya. Maka bukalah kitab sucimu. Jangan kau buka kitab kotormu. Jangan kau buka kitab hawa nafsumu. Bertaubatlah sebelum ajal tiba. Maka bila kedahuluan ajal tiba, maka itu sangatlah menyakitkan. Itulah azab yang pedih, itulah azab yang besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari penjelasan inilah maka sangat nyata ayat ini. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah adalah pencipta dirimu dan Allah pula yang menciptakan apapun yang kau perbuat. Inilah hasil dari manusia yang membunuh dirinya dan dipersembahkan lagi kepada Tuhannya sebagai penguasa dirinya. Maka berlakulah la ilaha illallah, maka berlakulah la mawjudan illallah, maka berlakulah la haula wala quwwata illa billah, maka berlakulah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Berlaku semua dengan sendirinya bila kau bunuh dirimu demi Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Saya pesan lagi, ini bunuh diri secara maknawiyah, bukan secara zahiriyah. Jangan salah paham. Kalau bunuh diri secara syariat, itu orang-orang yang putus asa, orang-orang yang sesat. Akan tetapi bila bunuh diri secara maknawi, secara hati, secara nyawa, secara roh, secara uripe Allah, inilah yang wajib dilalui oleh setiap diri manusia. Karena hanya jalan inilah untuk kembalinya seluruh manusia, untuk kembalinya seluruh manusia, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, semua jalannya ya sama, suatu saat akan terbunuh dengan paksa dan siksa bila kita tidak membunuh diri kita sendiri saat ini selagi kita masih sehat bugar ini. Ketika sudah kita bunuh diri kita, maka nyatalah keagungan Allah. Maka nyatalah kesucian Allah. Maka nyatalah kemahaakbaran Allah. Maka nyatalah kemaha kasih dan sayangnya Allah kepada setiap ciptaan-ciptaannya. Inna Allah ala kulli syai'in qadir.
Allah berkuasa atas segala sesuatu, segala-galanya. Berkuasa atas dudukmu, berkuasa atas merokokmu, berkuasa atas ngajimu, berkuasa atas sholatmu, berkuasa atas seluruh ibadahmu, berkuasa atas seluruh amal-amalmu, berkuasa atas seluruh sholat-sholatmu, berkuasa atas seluruh apapun yang kau lakukan di dalam kehidupan ini akan nyata bila sudah terbunuh hawa nafsumu di hatimu. Maka setelah kau bunuh dirimu, maka derajatmu lebih tinggi dari para malaikat. Apa rahasianya kok lebih tinggi dari para malaikat? Wong yang ada hanya Allah, dirimu tak ada, apalagi nama-nama, segala sesuatu pun sudah hancur, yang ada hanya Allah. Itulah makna manusia lebih tinggi derajatnya dari para malaikat ketika manusianya sudah mampu membunuh dirinya sendiri demi dipersembahkan kepada Tuhan yang telah menciptakan diri manusianya. Namun bila manusianya belum sanggup membunuh dirinya, maka hakikatnya manusia telah membunuh Tuhannya. Manusia telah membunuh pencipta sebagai pencipta dirinya. Ini pun hanya kiasan. Tak mungkin manusia bisa membunuh Tuhannya. Kiasannya manusia hanya mentuhankan individu-individu dirinya daripada mentuhankan Tuhan yang menciptakan seluruh manusia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua para pecinta, para jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada, semoga kita semua tersadar sebelum bahaya syakaratul maut tiba di hadapan kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian ini, marilah kita langgengkan, agungkan sholawat dhalimin daf'ul bala agar kita bisa menyembelih, agar kita bisa membunuh karakter-karakter iblis dan setan yang ada di hati kita agar tidak zalim lagi kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asqi lidh-dhalimin bi-dhalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashqi lidh-dhalimin bi-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam,
bijahi sayyidil mursalin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.